Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Warganet. Di video kali ini, saya akan menceritakan sebuah cerita. Cerita ini berjudul Susu Kapas Penutup Mata Mayat. Cerita ini ditulis oleh Moms Gibran Aya Wibowo. Seperti apa ceritanya? Tak usah lama-lama, kita ke ceritanya. Cerita ini mengandung unsur dewasa, tidak diperuntukkan bagi anak di bawah umur, ataupun yang belum bisa mengontrol hasrat alamiah. Saya hanya ingin restu takluk pada saya. Berapapun akan saya bayar, Mbah. Asal restu berhasil saya dapatkan. Ucap Sarni pada dukun tua bernama Mbah Okel, yang ia datangi untuk melancarkan keinginannya untuk memiliki pria yang membuatnya tak bisa tidur beberapa malam ini. Dukun itu terkekeh. Mengapa anak kemarin sore yang kau inginkan? Kau tak sadar berapa usiamu sekarang? Sambung dukun tersebut setengah mengejek. Sarni adalah janda beranak dua. Kedua anaknya tinggal bersama mantan suaminya. Di usianya yang hampir menginjak kepala 4, tak membuat ia kehilangan hasratnya untuk memiliki pasangan. Celakanya ia justru jatuh hati pada pemuda gagah bernama Restu, yang usianya lebih muda, 15 tahun darinya. Restu hanyalah pemuda desa yang bekerja di sebuah gerai fotokopi di sekitar tempat tinggal Sarni. Awal pertemuan mereka terjadi saat Sarni akan memfotokopi akte cerainya dan beberapa dokumen penting lainnya. Tak disangka Sarni jatuh hati pada sang pelayan. Keramahan dan kesopanan yang Restu berikan telah mampu meluluhkan hati Sarni. Ditunjang perawakan Restu yang tinggi, sedikit kekar, serta kulit putihnya dan wajah tampan di atas rata-rata untuk ukuran pemuda kampung. Ini Bu, sudah selesai. Begitu ucap Restu yang membiarkan lamunannya Sarni yang terkagum-kagum pada fisik Restu. Oh iya Mas, terima kasih. Mata Sarni tak lepas dari Restu, lalu mengangsurkan beberapa lembar uang, lalu meninggalkan gerai itu dengan dada yang terus berdebar. Inikah yang disebut cinta pada pandangan pertama? Semenjak itu seringkali Sarni memperhatikan Restu secara diam-diam. Sarni sungguh terpesona akan ketampanan Restu. Bahkan Sarni pernah masturbasi dengan membayangkan Restu. Berulang kali jika keinginan bercintanya muncul, ia akan melakukan sendiri dengan bantuan bayang-bayang Restu di otak binalnya. Terkadang Sarni heran dengan dirinya sendiri. Mengapa di usia yang sudah tidak muda, ia masih memiliki hasrat yang membara. Menopause belum ia rasakan. Tamu bulanan masih rutin mengunjungi. Ia teringat kejadian yang menyakitkan, yang membuatnya bertindak nekat seperti sekarang. Pagi itu hasrat bercintanya muncul begitu saja. Sarni gelisah, sampai akhirnya melihat Restu melintas di depan rumahnya. Mas, tunggu, teriak Sarni. Ada apa Bu? Tanya Restu seraya menghampiri Sarni yang berada di mulut pintu. Otak jahat Sarni pun beraksi. Mas, gas aku habis. Aku mau masang regulatornya tapi takut. Tolong pasangin ya, ucapnya. Mereka pun berjalan menuju dapur. Sesaat setelah sampai di dapur, Restu kebingungan karena di sana regulator serta tabung gas sudah terpasang rapi. Ketika akan keluar menemui Sarni, Restu terkejut melihat Sarni dengan setengah bugil, lalu meringsek ke arah Restu dan terduduk di kursi ruang tamu Sarni. Sentuh aku Mas, aku menginginkanmu, puaskanlah hasratku. Sebagai imbalannya akan aku berikan apa yang kamu inginkan, ucap Sarni dengan nafas yang memburu. Sarni duduk terus menciumi dan memeluk erat Restu. Lepaskan Bu, tolong menyingkir, ucap Restu geram. Hingga akhirnya saat Sarni akan melepas kancing pada celana Restu, sebagai laki-laki Restu merasa dilecehkan dan direndahkan. Ia mendorong Sarni yang tengah berjongkok seraya membuka kancing milik Restu. Refleks Sarni pun tercengkang. Dasar nenek tua tak tahu malu. Kamu pikir saya laki-laki macam apa? Saya tak sudi menjamat tubuh peyotmu. Hardik Restu lalu membetulkan pakaiannya yang berantakan
karena ulah Sarni. Pemuda itu pun pergi. Saat itulah hati Sarni bertekad bulat untuk mendapatkan restu. Uang bukanlah masalah bagi Sarni. Warisan dari kedua orang tuanya yang melimpah cukup untuk bekal hidup Sarni. Sampailah di sini, di dukun yang bertempat tinggal di tengah hutan. Mbah Ogel, dukun kenalan kerabat jauh Sarni. Saya mempunyai pelet yang ampuh, tetapi ini tidak mudah. Apa kamu sanggup, Sarni? Tentu, Mbah, saya sanggup, tegas Sarni. Baiklah, kamu harus mencari makam perawan yang baru meninggal. Kamu gali, lalu kamu ambil kapas yang tergeletak pada mata mayat itu. Apa kamu bisa, Sarni? Ucap Mbah Ogel penuh penekanan. Apa tak ada cara lain, Mbah? Sarni bergidik ngeri, membayangkan ia menggali, lalu harus mengambil kapas yang dimaksud. Kamu takut rupanya. Tawa mengecek Mbah Ogel membuat nyali Sarni yang tadinya menciut, kini berkobar kembali. Saya sanggup, jawab Sarni lantang. Baik, sekarang pergilah. Kembali jika sudah kau dapatkan yang saya maksud. Sarni pun pergi dengan secerca harapan. Tapi bagaimana ia dapatkan kapas itu? Entahlah. Kalaupun takdir merestui kehendaknya, pasti akan ada jalan. Beberapa hari kemudian terdengar suara dari toa musola mengumumkan berita duka. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Telah berpulang ke rahmatullah dengan nama Nurindah Putri dari Bapak Jaja, berusia 16 tahun, dan akan dikebumikan hari ini juga. Mari kita bacakan Al-Fatihah untuk almarhum. Begitu bunyi dari toa musola tersebut. Seingat Sarni, Nurindah baru saja lulus sekolah menengah pertama. Sarni pun pergi untuk melayat dan mencari informasi terkait kematian anak Pak Jaja yang juga teman Sarni. Sesampainya di ruang duka, Sarni menghampiri orang tua Nurindah dan sekedar mengucapkan bela sungkawa, lalu memberikan uang duka. Sarni memilih duduk di antara ibu-ibu yang sudah datang sedari tadi. Biasanya para ibu-ibu lah yang gemar bercerita dan bergosip dimanapun berada. Kasihan ya, si Indah harus meninggal di usia belia, ucap ibu-ibu berkerudung ungu. Iya, katanya Indah korban tabrak lari. Semoga pelaku cepat ditangkap ya, Bu, timpal ibu-ibu yang lain. Karena sudah mendapatkan informasi yang diinginkan, Sarni bergegas pulang. Ia harus siap-siap melancarkan aksinya nanti malam. Sarni akan meminta tolong keponakannya, Tono, untuk menemaninya nanti malam. Dengan beberapa lembar uang, ia akan membayar Tono untuk biaya tutup mulut, serta menemaninya nanti malam. Pemuda Badung itu pasti mau. Senyum kemenangan terukir di bibir tebal Sarni. Sore menjelang, matahari mulai meninggalkan peraduannya. Suasana sepi menyelimuti desa di mana Sarni tinggal. Apalagi kini salah satu warganya telah berpulang dengan cara tragis. Ketika semua warga telah berdiam diri di dalam rumah, Sarni justru terlihat jalan tergesa menuju rumah adiknya yang terletak tidak begitu jauh dari rumahnya. Permisi, Dak, Tono ada? Tanya Sarni pada Ida, adiknya yang notabene adalah ibu dari Tono. Ada, Mbak, mari masuk. Itu Tono dari siang tidur belum juga bangun. Kesal aku, Mbak, dibuatnya. Entah gimana nanti masa depannya kalau begitu terus. Ucap Ida kesal pada anak semata wayangnya yang bedung dan sulit diatur. Sabar, Dak, namanya juga masih ABG, belum menemukan jati dirinya. Nanti kalau sudah waktunya pasti berubah kok. Sarni menenangkan. Tono, bangun, ada bibi. Ida berusaha membangunkan anaknya yang sedang mendengkur keras. Tono pun menggeliat. Ada apa emangnya, Mak? Ucap Tono sambil mengumpulkan kesadarannya. Ton, bibi ada kerjaan nih, bayarannya gede, buruan bangun. Sarni lalu menghampiri dan duduk di samping Tono yang masih terkantuk-kantuk. Mbak, tak buatin teh dulu ya. Ida pun berlalu ke dapur. Kesempatan ini tak disia-siakan oleh Sarni. Dengan sigap Sarni mengangsurkan amplop tebal pada Tono. Seketika mata Tono yang tadinya sayu kini membulat sempurna. Nanti malam kamu ke rumah bibi. Bibi tak bisa jelaskan di sini.
Pokoknya jangan lupa, kalau misi Bibi berhasil, akan Bibi tambahin. Sekarang simpan yang ini dulu, ucap Sarni setengah berbisik. Tono pun langsung memasukkan amplop tersebut pada bawah kasur, tempat ia tidur. Mbak, ini minum dulu. Suara Ida membungkam mereka. Sarni tak ingin aksinya diketahui orang, termasuk sang adik. Setelah berbincang-bincang sebentar, lalu Sarni pamit pulang. Sepanjang perjalanan, Sarni menyusun rencana. Tepat jam 12 malam nanti, ia dan Tono akan mengeksekusi makam Nurindah. Tiba-tiba ada suara klakson motor mengagetkan Sarni. Woi, ibu ini tuli ya? Minggir, apa mau saya tabrak? Sarni terkejut tatkala ia menoleh ke belakang. Ternyata pemilik suara itu adalah Restu, laki-laki yang ia rindukan, laki-laki yang membuatnya haus akan kenikmatan intim. Sarni pun menyingkir sedikit ke bahu jalan. Restu melanjutkan perjalanannya dengan muka masam. Restu masih sangat benci pada Sarni yang kegatelan itu. Seumur-umur baru kali ini Restu dilecehkan oleh perempuan. Sarni melihat Restu berlalu dengan hati teriris. Bagaimana tidak, Restu membonceng wanita muda yang berusia sekitar 20 tahunan. Wanita itu melirik sekilas ke arah Sarni, cantik dan mempunyai fisik yang aduhai. Berbeda dengan dirinya yang sudah jauh dari kata semok. Ia melanjutkan perjalanan dengan hati yang berdarah. Justru inilah yang akan dijadikan sebagai penyemangatnya dan semakin yakin akan jalan yang Sarni tempuh. Sesampainya di rumah, Sarni memasuki kamarnya, lalu menanggalkan seluruh pakaiannya dan bercermin. Kini, tubuhnya sudah tak seperti saat Sarni muda dulu. Pipi mulusnya sudah kendur. Beberapa kerutan menghiasi wajah Sarni. Belum lagi payudara yang dulu tegak menantang, kini lemas dan tak berisi. Gelambir di perut juga kontras terlihat. Berbeda sekali dengan wanita yang diboncengkan oleh Restu barusan. Semakin lama ia memikirkan Restu, semakin pula gelora di dadanya membuncah. Satu-satunya cara untuk menuntaskan hasratnya adalah dengan memainkan organ sensitifnya. Muncullah sensasi yang menghanyutkan imajinasinya. Bayangan Restu semakin mendominasi alam bawah sadar Sarni. Lenguhan dan rintihan Sarni memenuhi ruang kamarnya. Hingga di puncak kenikmatan, cairan putih mengalir deras dari alat vital Sarni. Seketika Sarni lega, sekaligus lemas. Tak lama ia pun tertidur dengan senyum kepuasan, meskipun kepuasan palsu. Bibi, ini Tono, buka pintunya. Suara Tono membangunkan Sarni dari tidurnya. Sarni pun meraih pakaiannya dan mengenakannya. Diliriknya jam dinding menunjukkan pukul 11:40 malam. Ternyata Tono menepati janjinya. Iya Ton, sebentar. Sebenarnya apa misi kita, Bi? Tanya Tono pada Sarni tatkala mereka sudah berada di ruang tamu. Sarni tampak menjelaskan detail tentang misinya itu. Sementara Tono nampak kaget dan bergidik ngeri. Astaga Bi, ini gak salah. Tukas Tono memastikan. Pelankan suaramu. Baiklah Bi, tapi aku hanya bantu menggali saja. Lainnya aku gak ikut-ikutan, ngeri Bi. Ya sudah, kita pergi sekarang. Meskipun hanya disinari oleh rembulan, nampak jelas bahwa kedua orang itu tengah mengendap-endap menuju makam. Sesaat sampai di gerbang pemakaman umum, terlihat beberapa orang tengah menjaga makam Nurindah. Sudah menjadi kebiasaan bagi warga untuk menjaga makam keluarganya saat di malam pertama kematian. Mereka yakin jika sang ahli kubur semasa hidupnya banyak dosa, maka akan terdengar suara rintih kesakitan dan terdengar suara seperti minta tolong. Tapi di makam Nurindah tak ada suara apapun terdengar. Tono dan Sarni bersembunyi di balik pohon beringin sambil menunggu para penjaga makam pergi. Sarni mendengar suara langkah kaki menjauhi pemakaman. Ia mengintip dan melihat satu persatu penjaga makam meninggalkan makam yang masih basah itu. Ton, ayo, mereka sudah pergi. Ayo Bi. Setelah suasana benar-benar sepi, mereka menuju makam Nurindah. Sarni memegang senter dan Tono dengan sigap menggali makam tersebut menggunakan cangkul. Ini pertama kali Tono melakukan hal gila.
Pikirannya melayang, membayangkan bagaimana jika mayat penghuni makam yang kini ia bongkar akan bangun, lalu mencekiknya. Keringat dingin sukses meluncur deras dari tubuh Tono. Tak ingin membuang waktu, Tono mempercepat galiannya, hingga tiba-tiba ada bunyi ujung cangkul yang mengenai papan penutup. "Bi, saya sampai di sini aja. Sekarang tugas Bibi." Suara bergetar Tono meminta tukar posisi pada Sarni. Dengan sigap Sarni segera turun, dan Tono yang memegang senter. Bau busuk bangkai menyeruak di indera penciuman mereka. Aroma itu berasal dari jasad Nurinda yang telah mengalami pembusukan. Perlahan Sarni membuka satu persatu papan tersebut, sementara Tono mengawasi sekeliling. Tono merasa ada banyak mata yang mengawasi kegiatan mereka, tetapi saat memindai sekeliling, sama sekali tidak ada orang. Kengerian kembali menyelimuti hati Tono. "Astaga," pekik Sarni. Pemandangan di hadapannya sungguh mengerikan. Bagaimana tidak, saat ia membalikan jasad Nurinda, nampak wajah yang sudah tidak berbentuk. Sebagian kepala Nurinda benar-benar hancur. Hanya terlihat gumpalan daging merah yang sengaja dibentuk menyerupai kepala. Meskipun begitu, kapas penutup mata serta hidung tertata di sana. Tono kontan lari tunggang langgang meninggalkan Sarni seorang diri. Setelah menyaksikan hal yang tidak disangka sebelumnya oleh Tono, Tono benar-benar tidak sanggup menguasai ketakutannya. Sementara Sarni tetap bertahan demi keinginannya hidup bahagia bersama Restu. Dengan ketakutan yang sudah diubun-ubun, Sarni lekas mengambil kapas yang berada di kedua mata, yang sudah tidak berbentuk mata lagi, lalu memasukkannya pada kain hitam dan membungkusnya. Sarni kesal pada Tono, karena ia harus menimbun makam ini seperti semula. Dengan cepat Sarni menuntaskan sendiri dan tidak lupa menaburkan bunga yang sengaja Sarni bawa dari rumah untuk ditaburkan pada makam ini, agar warga tidak curiga kalau makam tersebut baru saja dibongkar. Walaupun raga tua Sarni sudah lelah, tetapi tidak hentinya langkah kaki Sarni untuk terus melangkah meninggalkan makam. Ia ingin segera sampai di rumah sebelum ada warga yang memergokinya. Badan lusuh dan penuh tanah merah tentu akan jadi pertanyaan besar jika sampai ada yang melihatnya. Sesampainya di rumah, Sarni segera membuka kain tempat kapas itu tersimpan. Esok pagi sekali Sarni akan kembali menemui Mbak Okel untuk menyetorkan hasil kerjanya. Segera Sarni membersihkan diri, lalu tak lama kemudian Sarni terlelap. Suara kokok ayam membangunkan Sarni. Tubuhnya merasa sakit semua, seperti habis dikeroyok massa. Sarni tak menghiraukan badannya yang masih kelelahan. Bersiap Sarni menuju tengah hutan, tempat Mbak Okel bermukim. "Kamu berhasil rupanya, Sarni," ucap Mbak Okel ketika Sarni baru saja sampai di halaman rumahnya. "Sudah saya katakan, Mbah, saya sanggup," ucapnya bangga. "Baik, mari masuk." Lalu diserahkannya kain pembungkus berisi kapas tersebut pada Mbak Okel. Tahap pertama, Mbak Okel akan memantrai kapas itu di atas bara api bercampur kemenyan, lalu asap pekat mengepul. Lalu dimintanya Sarni untuk telanjang bulat, dan seluruh badannya ditiupkan asap kemenyan tersebut. Setelah itu Mbak Okel menunjuk pemandian di belakang rumahnya, diikuti Sarni. Dicelupkannya kapas itu pada air dalam kentong yang berisi dengan bunga 7 rupa. Asap kemenyan kian mengepul saat Mbak Okel menambahkan sejumput kemenyan lagi dan meniupkan asap pada kentong itu. Tanpa sehelai benang pun, Sarni dimandikan oleh Mbak Okel dengan mulut yang terus berkomat-kamit. Setelah air di kentong habis, Mbak Okel meraih kapas tersebut di kedua tangannya, lalu perlahan mengusapkan pada wajah Sarni. Ajaib. Setiap kali kapas itu diusapkan, akan meninggalkan jejak yang mengagumkan. Seketika kulit wajah Sarni kembali mengencang setelah tersentuh kapas milik mendiang Nurinda. Kulit keriputnya telah berganti muda dan bersinar. Mbak Okel tersenyum puas. Hasil ritualnya berhasil. Wajah Sarni lebih muda 20 tahun. Mbak Okel membiarkan Sarni menyelesaikan sendiri. "Usap seluruh tubuhmu dengan ini, termasuk wajah,"
buah dada, dan kemaluanmu, agar kamu menggairahkan bagi siapapun yang memandang, ucap Mbak Okel. Siap Mbah, jawab Sarni sumringah. Sejengkal demi sejengkal, Sarni mengusapkan kapas itu di tubuhnya dengan perlahan. Kulit keriputnya sudah tidak ada lagi. Badan kendurnya kini kencang seperti muda lagi, bahkan lebih menarik dan bercahaya. Buah dadanya kini segar, enak dipandang, dan berukuran besar. Bokongnya terlihat berisi dan menggoda. Berkali-kali Sarni mengusapkan pada kemaluannya. Terasa ada yang berdenyut lembut di dalam sana. Beberapa menit kemudian Mbak Okel menghampiri Sarni, melihat perubahan yang signifikan pada tubuh Sarni, membuat pusaka Mbak Okel berdiri sempurna. Denyutan itu semakin sebentar Sarni rasakan, hingga menimbulkan rasa ingin bercinta. Melihat Mbak Okel yang nampak bergairah, Sarni menghampiri dan menggoda Mbak Okel dengan badan mudanya. Bagaikan gayung bersambut, keduanya sama-sama terbuai nafsu birahi, meskipun mereka sudah tidak muda lagi. Dipan reot yang mengeluarkan suara berdecit tak menghalangi keduanya untuk merengkuh kenikmatan. Sarni benar-benar menjadi muda lagi. Organ kewanitaan Sarni berdenyut keras hingga Mbak Okel ketagihan. Pertarungan itu terjadi agak lama hingga keduanya terengah-engah saat berhasil mencapai klimaks. Luar biasa Mbah. Kepuasan itu terpampang jelas pada diri Sarni. Karena kamu telah mengizinkan aku untuk mencicipimu, kamu tidak perlu membayarku. Yang betul Mbah, ucap Sarni memastikan. Tentu, sekarang kenakan pakaianmu, lalu pulanglah dan bawa kapas itu. Gunakan jika kecantikanmu mulai memudar. Baik Mbah, gunakan air dan bunga, lalu celupkan kapas ini. Lakukan persis seperti tadi. Mbak Okel mengingatkan. Ingat, setahun sekali kapas itu harus kau ganti dengan yang baru. Itu artinya, setahun sekali kamu harus mencari makam perawan yang masih baru. Ingat itu, kalau tidak, pemilik kapas itu akan meneror dan memaksamu ikut bersamanya, sambung Mbak Okel. Setelah berpakaian rapi, Sarni pun pamit. Ini wanita tua dan jelek itu sudah tidak ada lagi. Kini Sarni menjelma menjadi wanita muda yang seksi dan menggairahkan. Restu, sebentar lagi kamu akan kumiliki, kata Sarni dengan senyuman sinisnya. Sesampainya di rumah, lantas Sarni kembali bercermin tanpa mengenakan selai kain. Cermin berukuran 2x1 itu mampu memantulkan bayangan dirinya secara sempurna. Sarni masih tidak percaya akan keadaan dirinya sekarang. Baru saja kemarin, Sarni merutuki tubuhnya yang sudah tak menarik lagi. Kini tubuh seksi dan kencang terpampang nyata di hadapannya. Sarni benar-benar kagum atas keberhasilannya. Aku tak sudi menjamah tubuh peotmu. Sarni masih jelas mengingat kata-kata Restu kala itu. Dengan perubahannya sekarang, apa bisa Restu menolakku lagi? Batin Sarni. Pakaian Sarni yang dulu dan kuno dibuang jauh-jauh, lalu digantikan dengan pakaian yang sedang tren dan masa kini. Underwearnya yang dulu hanya model seadanya, ia ganti dengan model yang cantik dan seksi jika dikenakan. Tadi sia-sia Sarni mengeluarkan budget lebih untuk penampilannya. Para saudara dan tetangga Sarni sangat terkejut melihat perubahan drastis yang terjadi pada Sarni. Sarni beralasan jika ia telah melakukan perawatan mahal di kota. Semenjak itu banyak laki-laki yang terpesona padanya. Tak sedikit juga yang terang-terangan mengungkapkan cinta, tapi Sarni menolak. Sudah beberapa hari ini Sarni tidak melihat Restu. Malam itu Sarni pergi ke gerai fotokopi tempat Restu bekerja, tapi tak didapati yang Sarni cari. Oh, Mas Restunya lagi cuti nikah Kak. Begitu penjelasan dari sang pemilik gerai. Dunianya seakan runtuh mendengar pujaannya. Ternyata sudah menikah. Apapun caranya, aku akan tempuh meskipun kamu sudah menikah, batin Sarni. Maaf Kak, apa ada perlu sama Restu? Tanya sang pemilik gerai. Ia tak tahu bahwa wanita yang dia panggil Kak itu sudah berkepala 4. Melihat kecantikan dan kemolekan Sarni membuat Domo, pemilik gerai, terpancing hasratnya. Apalagi Sarni memakai pakaian minim.
Melihat gelagat Domo yang terus memindai tubuhnya, membuat Sarni bangga, dan malah dengan sengaja menggodanya dengan sedikit gaya centilnya. Perkenalkan, nama saya Sarni. Saya mencari restu, karena ada urusan yang belum kami berdua selesaikan. Ucap Sarni lembut dan sedikit mendesah, lalu mencondongkan tubuhnya di atas etalase, membuat gunung kembarnya hampir menyembul keluar. Melihat itu, otak mesum Domo semakin mendominasi, tanpa terasa sesuatu yang berada di antara kedua pahanya mengeras. Susah payah Domo mengatur emosi agar lawan bicaranya tidak mengetahui bahwa dirinya sedang sange. "Mas, kok bengong? Apa aku boleh masuk?" kata Sarni manja. Sarni sedikit menahan tawa ketika tahu bahwa laki-laki di hadapannya sedang menahan gejolak kelelakiannya. Ini kesempatan Sarni untuk menunaikan hasrat yang sedari kemarin ia tahan. Boleh?" Domo tergugup, lalu mempersilahkan Sarni masuk. Setelah Sarni sudah di dalam, Sarni dan Domo masih saling bertatapan dengan jarak beberapa senti saja. Ingin sekali Domo menerkam wanita seksi ini, tapi Domo takut kalau Sarni menolak, lalu berteriak, "Mas, boleh aku duduk?" tanya Sarni membuyarkan lamunan Domo. "Oh, tentu, silahkan," jawab Domo mempersilahkan Sarni duduk di sofa panjang samping mesin mencetak. Jika dari luar gerai tidak akan nampak karena terhalang mesin tersebut. "Malam ini panas sekali ya, Mas, gerah." Sarni membuka kedua kancing atas blue ketat yang dikenakan. Hingga dada besar Sarni terlihat separuhnya. Dengan gaya duduk yang menampakkan paha mulus Sarni, membuat Domo benar-benar di ujung nafsu. "Kau diem, duduk sini," sambung Sarni. Domo pun mengikuti perintah Sarni. Mereka duduk berhadapan. Tanpa diminta, tangan Domo mengelus paha halus milik Sarni. Matanya tak berkedip menatap buah dada Sarni yang seperti sedang meminta untuk segera dikoyak. Sarni mendekatkan tubuhnya pada Domo hingga keduanya tidak berjarak. Bibir berkincu bis itu menyentuh halus bibir Domo. Tangan Sarni maupun Domo sama-sama liar menelisik ke seluruh tubuh masing-masing. Tak ada lagi perbincangan di antara mereka, hanya suara desahan halus Sarni yang terdengar. Beruntung malam itu tak ada pelanggan datang. Keduanya hanyut dalam permainan kenikmatan. Kedua tangan Domo asik memainkan payudara Sarni yang kenyal. Sekali Domo melahap dan memainkan dengan lidahnya. Sarni sangat menikmatinya. Organ sensitif Sarni berdenyut halus, meminta agar langsung ke permainan inti. Sarni pun mengambil alih. Kini Domo berada di bawah Sarni dan hanya pasrah menerima serangan ganas Sarni. Sarni semakin liar, sensasinya begitu nikmat, terlihat jelas dari senyum lebar Sarni. Mungkin karena efek ritual yang dilakukan bersama Mbak Ogel membuatnya lebih mudah luar dalam. Hampir 1 jam Sarni beraksi, sampai akhirnya keduanya mengerang bebarengan. Domo tampak puas. Tidak disangka Sarni pun menginginkan ini juga. Mungkin lain kali Domo bisa mengajak Sarni berkembang biak lagi, tapi tidak di sini. "Makasih sayang," ucap Sarni sembari membetulkan pakaiannya. "Kamu hebat. Boleh dong, besok-besok kita ulangi," puji Domo. Sarni hanya mengangguk malu. Domo lalu menutup gerai dan mengantarkan Sarni pulang. Domo menawarkan diri untuk mengantar Sarni agar Domo tahu tempat tinggal Sarni. Jadi jika sewaktu-waktu ia ingin memakai Sarni, Domo tinggal menyambanginya, apalagi saat Domo tahu bahwa Sarni itu seorang janda. Domo bisa leluasa karena sepertinya Sarni juga sama-sama menginginkan ini. "Nah, sudah sampai Mas, ini rumahku," ucap Sarni dengan menunjukkan rumah sederhananya. "Baik sayang, besok-besok aku boleh mampir kan?" tanya Domo. "Iya boleh, aku masuk dulu." Tubuh Sarni yang lengket karena keringat pertempuran sengit itu segera ia basuh dengan air dingin. Rasa lelahnya perlahan hilang, terbawa air yang mengaliri seluruh tubuhnya. Di tengah suara gemericik air terdengar suara aneh. "Bude, kembalikan kapasku. Mataku perih terkena tanah jika tidak ditutup dengan kapas." Suara rintihan yang tidak tahu berasal dari mana. Sarni menghentikan aktivitasnya dan menajamkan indera pendengarannya.
Mata Sarni mengawasi sekeliling, tetapi tidak ada apa-apa di sana. Ataukah hanya halusinasinya saja? Sarni melanjutkan mandi dan bergegas mengenakan pakaian, lalu merebahkan tubuhnya di atas kasur embuknya. Ketika matanya hampir terpejam, samar Sarni melihat sesuatu berwarna putih di pojok dekat lemarinya. Sarni membuka lebar-lebar matanya, tetapi tetap saja tidak ada apa-apa. Padahal tadi ia melihat ada sesuatu di sana. Tak ambil pusing, akhirnya Sarni memutuskan untuk tidur tanpa berpikir macam-macam. Tanpa Sarni ketahui, Nurinda, pemilik kapas itu, mulai menerornya, meminta agar dikembalikan kapas itu. Tapi apa daya, Nurinda tidak dapat berbuat apa-apa karena tubuhnya terbungkus kain kafan. Nurinda terlunta-lunta di dunia ini karena mempunyai urusan yang belum terselesaikan. Ia mencari siapa yang menabraknya dan meminta kapas penutup matanya dikembalikan. Setiap malam terdengar suara tangis yang memilukan dari makam Nurinda. Berkali-kali Nurinda menyambangi orang tuanya untuk meminta tolong, tetapi gagal. Itu karena orang tua Nurinda tidak peka terhadap hal gaib, hingga tak menyadari bahwa anaknya mendatanginya sambil menangis. Hanya segelintir orang saja yang dapat melihat Nurinda. Sosok pocong dengan wajah yang mengerikan, tanpa mata dan hidung, hanya bagian mulut yang tersisa, itu pun dengan dagu yang terbelah. Berkali-kali orang yang melihat penampakan Nurinda memberitahu orang tua Nurinda, tetapi orang tua Nurinda, terutama Pak Jaja, ayah Nurinda, tidak percaya. Pak Jaja berdalih, itu hanya jin iseng atau korin dari Nurinda yang mereka lihat. Pak Jaja percaya bahwa anaknya sudah tenang di alam baka. Sedangkan Sarni sering sekali mendengar suara itu dengan kalimat yang sama. Ketika dicari sumber suara itu tidak ada. Hampir setiap malam, hingga akhirnya Sarni memutuskan menemui Mbak Ogel untuk mempertanyakan gangguan yang ia alami. Kau tak tahu, itu adalah arwah dari pemilik kapas yang kau ambil, ujar Mbak Ogel. Tapi kau tenang saja, dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadapmu. Dia tidak mempunyai kekuatan apa-apa untuk menyentuh manusia. Pertanyaan Mbak Ogel membuat Sarni takut sekaligus lega, karena Nurinda tak bisa menyakitinya. Ingat, setelah 1 tahun memakainya, segera kamu kembalikan padanya, sambung Mbak Ogel. Baik Mbah, tapi bagaimana caranya? Apa aku harus menggali makam itu lagi? Tanya Sarni penasaran. Tidak perlu, kamu cukup meletakkan di bawah batu nisannya. Nanti si pemiliknya yang akan mengambilnya. Tapi kamu jangan sampai lupakan itu, ucap Mbak Ogel mengingatkan. Selang sepekan, Sarni berjumpa dengan Restu di pasar. Sarni rindu Restu. Laki-laki itu tampak menggandeng seorang perempuan, mungkin istrinya. Cara cemburu membuncah di hati Sarni. Sarni berjalan menuju Restu dan sengaja menabraknya, hingga belanjaan yang dibawa Restu dan Sarni berjatuhan. Aduh, maaf mas, ucap Sarni. Kamu tuh jalan pakai mata dong, ucap Restu. Namun setelah Sarni mendongakkan wajahnya dan menatap lekat Restu, Restu mendadak membisu dan terhipnotis akan kecantikan dan kemolekan Sarni. Melihat suaminya menatap Sarni terus-menerus, istri Restu lantas membereskan belanjaan yang berceceran dan menggandeng Restu untuk melanjutkan perjalanannya. Ayo mas, pulang, ajak istri Restu. Restu pun mengikuti istrinya, tapi matanya tetap menatap lekat Sarni hingga hilang di kerumunan. Permainan dimulai, batin Sarni dengan senyum sinisnya. Dewi, istri Restu, berjalan setengah menyeret suaminya yang tak henti mengamati Sarni. Sesampainya di parkiran mobil, Dewi mencecar suaminya dengan pertanyaan. Siapa tadi yang? Mantan kamu? Tanya Dewi. Bukan siapa-siapa kok. Aku juga gak kenal, tapi wajahnya seperti tak asing bagiku. Dia sangat cantik.
Tanpa terasa mulut Restu memuji Sarni di hadapan Dewi. Kontan saja Dewi menjadi geram. Kamu jangan macem-macem ya Yang. Hidup kamu sekarang sudah enak. Sekali saja kamu mengecewakanku, aku gak segan-segan buang kamu ke tempat asalmu. Ucap Dewi mengancam. Iya sayang, maaf ya, kata Restu tertunduk di balik kemudi. Iya, Restu beruntung dapat menikah dengan Dewi, putri juragan tanah dan perkebunan sawit yang luasnya berhektar-hektar. Hingga Restu tak bersusah payah harus bekerja. Semua kebutuhan hidupnya sudah dipenuhi oleh mertuanya. Yang penting cukup dengan membahagiakan Dewi saja. Begitu pesan mertuanya saat mereka baru menikah. Hari-hari setelah menikah hanya makan, tidur, lalu berkembang biak. Mau apa lagi toh? Hidupnya sudah terjamin. Restu tinggal di rumah mewah pemberian mertuanya beserta kendaraan roda 4. Meskipun saat malam pertamanya dengan Dewi, Restu harus menelan pil pahit. Ternyata Dewi sudah tidak virgin lagi, mengingat kehidupan Dewi sebelum menikah yang terlalu bebas karena luput dari perhatian orang tuanya. Tapi itu tak membuat Restu mundur. Hidup dengan Dewi menjanjikan kesejahteraan untuknya. Berhari-hari Restu memutar memori di otaknya, mengingat siapakah wanita yang menabraknya tempo hari. Melihat gelagat suaminya yang kentara, Dewi curiga karena beberapa malam ini juga Restu tak bergairah terhadapnya. Raga memang bersama Dewi, tapi tidak dengan pikirannya. Sore itu Restu pamit pada Dewi buat pergi ke tempat ia bekerja dulu untuk mengambil beberapa barangnya yang tertinggal di sana menggunakan mobil milik Dewi. Wah, udah jadi orang kaya lu sekarang, ucap Domo ketika melihat Restu datang mengendarai mobil. Makanya gue udah gak mau lagi kerja di lu, ejek Restu. Gue mau ambil sepatu sama jaket gua nih, belum lu buang kan? Sambung Restu. Ya elah, kan lo udah jadi tajir, barang gituan aja masih lu cari, kata Domo sambil menyerahkan barang Restu yang sudah terbungkus rapi. Jangan salah lu, ini barang punya kenangan tersendiri buat gua. Paling tuh jaket sama sepatu pemberian cewek lu dulu, ledek Domo. Lah, itu lu tahu. Waktu itu ada cewek cakep nyariin lu. Siapa emang? Namanya Sarni. Cakep banget sumpah. Goyangannya juga wadah pokoknya. Sarni. Kok lu bisa tahu tuh cewek goyangannya mantap? Restu berbalik bertanya. Udah gue cobain. Domo nyengir kuda. Dasar kadal. Gue lupa sama yang namanya Sarni itu. Nanti deh, gue coba ingat-ingat. Ya udah, gue antar lu deh ke rumahnya. Kebetulan sekarang udah sepi, gue mau nutup. Ya sudah, ayo. Mereka pun meluncur ke rumah Sarni dengan menggunakan kendaraan masing-masing. Restu mengikuti Domo yang menggunakan sepeda motor di depannya. Restu terkejut saat Domo berhenti di depan rumah wanita tua yang pernah melecehkannya dulu. Lu gak salah, penghuni rumah ini mah udah ibu-ibu, ucap Restu heran. Ibu-ibu mata lu picek. Yang punya rumah ini tuh cewek bahenol, janda, terus sendirian dia di sini. Udah dulu, gue mau cabut. Selamat menikmati bro, ujar Domo sambil berlalu dengan motornya. Saat Restu sedang kebingungan, keluarlah Sarni dengan piyama mini berbahan satin hingga tubuh aduhanya terlihat sempurna. Siapa berisik-berisik di luar? Kata Sarni setelah membuka pintu. Restu terperangah melihat Sarni, wanita yang dulu ia benci. Ternyata wanita yang sama yang menabraknya di pasar, yang membuat tidurnya tak nyenyak. Sarni tak kalah terkejutnya melihat Restu berdiri di depan rumahnya. Sarni perlahan mendekati Restu yang masih diam mematung menatapnya. Mas Restu, mari masuk, ucap Sarni lembut. Restu pun mengikuti Sarni lalu duduk di ruang tamu Sarni. Restu masih tidak percaya akan pemandangan di depan matanya. Indah dan mempesona, membuat birahi yang beberapa hari ini menghilang muncul kembali. Begitupun dengan Sarni
Ia senang karena lelaki incarannya kini sudah masuk perangkapnya. Sarni duduk bersebelahan dengan Restu. Entah mengapa mulut keduanya seakan-akan terkunci. Hanya bahasa tubuh mereka yang mewakili perasaan mereka. Yang ditunggu Sarni selama ini pun tiba. Mereka melakukan hubungan suami istri saat itu juga. Restu tidak menyangka tubuh wanita peot itu kini sudah berubah kencang dan menggairahkan. Saat alat vital mereka saling beradu, kembali membuat Restu kagum. Rasa ini tidak ia rasakan saat bercinta dengan istrinya. Sensasi menggigit itu ada, tidak seperti saat berhubungan ranjang dengan Dewi, yang hampa dan monoton. Tanpa mereka sadari, di luar sana, tepat di belakang mobil Restu, berdiri sosok pocong dengan muka hancur yang sedang tersendu menatap ban belakang mobil itu. Ban itulah yang membuatnya meregang nyawanya. Di sela-sela ban mobil itu terdapat noda darah Nurinda yang sudah mengering. Mobil itulah yang menabrak hingga tubuh Nurinda terseret beberapa meter. Flashback. Malam itu, Nurinda beserta beberapa temannya baru saja pulang dari konvoi kelulusan menggunakan sepeda motor. Tanpa disadari datang mobil dari arah berlawanan dengan kecepatan tinggi, menyeruduk motor yang dikendarai Nurinda. Tanpa bisa mengelak, motor beserta pengemudinya terhantam mobil dan parahnya kepala Nurinda terselip di antara sela roda belakang hingga membuatnya terseret jauh. Meninggalkan noda darah segar menghiasi sepanjang jalan. Tak heran jika sebagian kepala hancur dan beberapa anggota tubuhnya berceceran di jalan. Teman-temannya histeris melihat kejadian itu. Mobil terus melesat. Dan Restulah pengemudi mobil pencabut nyawa Nurinda. Restu yang baru belajar menyetir mobil nekat mengendarai sendiri tanpa pengawasan. Mobil hadiah pernikahan dari mertuanya itu menjadi saksi bisu atas kehilangannya nyawa seseorang. Menyadari dirinya telah menabrak seseorang, bukannya berhenti, malah semakin kencang menginjak pedal gas. Restu takut jadi bulan-bulanan warga. Setelah melihat tubuh seseorang terkapar, Restu langsung tancap gas menuju rumahnya. Sesampainya di rumah, ia langsung mencuci mobilnya hingga bersih. Tetapi tanpa Restu ketahui, bagian bawah mobil itu masih melekat darah milik Nurinda. Flash on. Hingga subuh menjelang, Restu dan Sarni masih terlelap. Mungkin karena lelah oleh pertarungan sengit semalam. Dalam selimut yang sama, Restu terbangun dan bergegas untuk pulang. Ia tamu istrinya uring-uringan karena tidak pulang semalam. Dengan bibir manyun, Sarni merelakan pujaannya pergi. "Jangan gitu ah, besok malam aku kesini lagi," ucap Restu menenangkan Sarni. "Janji ya," jawab Sarni manja. Restu mengecup kening Sarni sebelum pergi menggunakan mobilnya. Tanpa sang pemilik mobil tahu jika ada penumpang misterius yang duduk di jok belakang, Sarni melanjutkan tidur pulasnya sampai siang, tak peduli tubuhnya yang masih bugil. Sesampainya di rumah, Restu mendapati istrinya masih terlelap menggunakan lingerie berwarna merah. Memang sangat menggoda, tapi karena Restu sudah terlalu lelah karena tenaganya sudah ia keluarkan semalam, maka Restu pun langsung tertidur di samping istrinya. Padahal semalam istrinya menunggu Restu hingga larut. Dewi rindu jamahan Restu. Dewi membeli beberapa lingerie untuk menarik perhatian suaminya kembali. Tapi hari pertama gagal. Dewi tertidur dengan kekecewaan karena semalam yang ditunggu tidak kunjung datang. Sejak saat itu, Restu sering sekali mendapat teror di dalam atau di luar rumah. Saat berkunjung ke Sarni pun sama. Restu merasa terus diikuti. Hingga di suatu malam, saat sepulang dari rumah Sarni, tiba-tiba mobilnya mogok di tengah jalan. Jika Restu teliti, di jalan itulah ia menabrak Nurinda. Restu turun untuk mengecek mesin, tapi setelah diamati, tidak ada yang salah dengan mesin mobilnya. Ketika sedang kebingungan, Restu tidak menyadari bahwa dari arah depan tengah melaju mobil box. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 2 dini hari, sang sopir mobil box tersebut
tampak terkantuk-kantuk melajukan kendaraannya, hingga hantaman keras mengagetkan sang supir. Mobil box itu menabrak mobil Restu. Bagian depan parah total. Setelah sang sopir mobil box turun, betapa terkejutnya sang sopir melihat seseorang tergencat di antara mobil tersebut. Restu tertabrak. Benar, Restu tertabrak dan tewas seketika dengan bagian pinggang hampir putus. Ada sesosok di jok belakang mobil Restu yang tengah tersenyum puas, sementara sopir mobil box itu langsung melarikan diri sebelum ada yang melihat. Esoknya Dewi terkejut mendapat kabar kematian suaminya. Tidak Dewi duga lelaki kesayangannya meninggalkannya begitu cepat. Sementara Sarni, ia tidak ambil pusing, toh ia masih bisa mendapatkan laki-laki yang lebih segala-galanya dari Restu. Benar kan? Dengan bermodalkan paras cantik dan tubuh seksinya, lelaki manapun pasti akan terlena olehnya. Toh hasratnya dengan Restu sudah ia luapkan. Mau apa lagi? Almarhum kedua orang tua Sarni dulunya adalah orang terkaya di kampung itu. Maka tak heran jika anak-anaknya mendapatkan warisan melimpah, termasuk Sarni, berupa perkebunan kelapa sawit dan palawija. Kini perkebunan milik Sarni itu digarap oleh orang kepercayaan mendiang ayah Sarni, Pak Wito. Setiap panen Pak Wito akan menyetorkan hasil panennya pada Sarni yang tidak sedikit itu. Dari sanalah sumber kekayaan Sarni. Seperti panen kali ini, pagi itu Pak Wito berniat menyerahkan rupiah hasil penjualan sawit dan palawija. "Permisi, salam Pak Wito." "Permisi." 2 kali Pak Wito mengucapkan salam depan rumah Sarni, tapi tak ada sautan. Sarni yang tengah masturbasi tak mendengar salam dari Pak Wito. Mungkin sedang di kamar kecil, pikir Pak Wito. Akhirnya Pak Wito memilih duduk di kursi teras rumah Sarni. Merasa gagal mencapai kepuasan, entah apa sebabnya. Mungkin tubuhnya ingin yang ngeri. Tidak seperti ini. Sarni mendengus kesal dan keluar kamar dengan membanting pintu. Pak Wito kaget karena suara kencang itu. Takut terjadi sesuatu pada Sarni. Pak Wito bergegas berusaha untuk membuka pintu tersebut. Mendengar seseorang di luar rumah, Sarni berlari ke arah pintu masuk rumahnya. Begitu selop kunci terbuka, Pak Wito yang dari tadi di belakang pintu terjerembab begitu pintu terbuka dan amplop yang ia pegang beserta isinya berhamburan. "Kang Wito, sejak kapan berada di luar, Kang?" tanya Sarni sambil membantu Pak Wito memungut uang yang berserakan di lantai. Sarni dan Pak Wito hanya selisih 5 tahun lebih tua dari Sarni. Pak Wito masih sibuk membereskan lembaran rupiah yang terlontar dari isinya. "Dari setengah jam yang lalu, Sar," ucap Pak Wito terpotong tatkala melihat Sarni yang hanya memakai jarik yang dililit setengah badannya. Payudara dan pangkal paha Sarni nampak menggiurkan, apalagi posisi Sarni yang bersimpuh sambil memunguti uang-uang itu. Sarni sepertinya tahu bahwa Pak Wito sedang mengamatinya. Lalu dengan sengaja, Sarni menungging untuk mengambil uang yang agak jauh. Hasrat yang tadi gagal Sarni tuntaskan, kini membara kembali. Meskipun Pak Wito telah beristri, kalau hanya sekedar mencicipi sebentar, apa salahnya? Pikir Sarni. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Berulang kali Pak Wito beristighfar dalam hati, agar dirinya tidak tergoda oleh wanita di hadapannya. Mati-matian, Pak Wito menahan diri, serta keponakannya, untuk tetap dalam kendali. Pak Wito sebenarnya heran atas perubahan Sarni. Terakhir bertemu sekitar 6 bulan yang lalu, Sarni tak seperti ini. Sarni yang terakhir ia temui adalah Sarni yang sopan dalam berbusana, dan fisiknya juga tak seperti ini. Apakah Sarni melakukan hal yang tidak diridhoi agama? Tak mungkin hanya dalam waktu sesingkat itu bisa membuat Sarni kembali muda dan seseksi sekarang ini. Mudah-mudahan ini hanya dugaanku saja, batin Pak Wito. Sarni sudah Pak Wito anggap seperti adiknya sendiri. Pak Wito dan Sarni dulunya menghabiskan masa kecilnya bersama-sama. Karena dulu orang tua Pak Wito juga orang kepercayaan orang tua Sarni,
hingga kepercayaan itu diturunkan pada Pawito. Sudah Sar, biar aku saja yang membereskan ini. Kamu cepet pakai baju sana, perintah Pawito, membuat Sarni memajukan bibirnya beberapa senti. Iya Kang. Sarni pun berlalu dengan kesal. Baru kali ini ia gagal memancing nafsu laki-laki. Beberapa saat kemudian Sarni keluar dengan pakaian yang masih tetap tak senonoh. Ya karena memang pakaian Sarni semua kurang bahan. Ya Allah ya Tuanku, jaga pandanganku ini, batin Pawito. Mau sampai mana kamu Kang, menolak pancaran kecantikanku ini, ujar Sarni dalam hati. Ingin melihat apakah Pawito masih juga tak tergoyahkan. Ada apa Kang? Tanya Sarni yang duduk tepat di samping Pawito. Susah payah Pawito mengatur nafas agar stabil dan memalingkan wajahnya ke depan agar matanya tak melakukan dosa. Begini Sar, ini aku mau menyerahkan hasil perkebunan. Sudah saya bagi 3 untuk perawatan dan untuk membayar buruh. Ini sisanya, bisa kamu hitung lagi. Pawito menyerahkan amplop tebal itu dengan isi yang sudah tak tersusun karena jatuh tadi. Banyak sekali Kang, ucap Sarni melihat uang puluhan juta berjejer di mejanya. Meskipun uang sudah tak rapi tersusun, tapi terlihat jumlah nominal dari kertas bank ternama yang terlampir di sana. Ini untuk Kakang. Sarni menyodorkan uang pada Pawito sebagai ucapan terima kasih. Ini terlalu banyak Sar, ucap Pawito, karena memang upah yang selalu ia terima tak sebanyak itu. Gak apa-apa, itu tambahan untuk Kakang. Ya sudah, terima kasih ya. Bukannya menjawab, Sarni malah merapat pada tubuh Pawito perlahan. Keringat dingin mengucur dari dahi Pawito. Berkali-kali ia menelan saliva, menahan gejolak yang sedari tadi Pawito tahan. Sementara tangan Sarni mulai merayap ke area sensitif Pawito. Senyum kemenangan tersungking di bibir Sarni. Sebentar lagi Kang, sebentar lagi, batin Sarni. Sudah Sar, aku pulang dulu. Tak Sarni sangka, Pawito beranjak dari tempat duduknya dan bergegas keluar rumah. Sarni mendengus kesal. Sebelum meninggalkan rumah Sarni, Pawito berhenti di ambang pintu dan memberikan nasihat untuk Sarni. Menikahlah Sar. Dengan menikah kamu bisa leluasa berjumbu kapanpun kamu mau. Jangan kamu umbar nafsumu, apalagi denganku. Kamu sudah aku anggap sebagai adikku sejak kita masih kanak-kanak, tukas Pawito. Tanpa menunggu jawaban Sarni, Pawito pun berlalu dan meninggalkan Sarni yang masih bungkam. Memang kamu siapa menyuruhku menikah? Kamu hanya anak kacung orang tuaku. Brengsek, hardik Sarni. Meskipun sudah jauh dari rumah Sarni, tapi masih dapat Pawito dengar. Pawito tak ingin terpancing emosi. Biarlah, paling tidak ia sudah menasihatinya. Seperginya Pawito, Sarni masih menggerutu sendiri. Gagal lagi. Sarni lalu masuk menyimpan uang itu. Jumlah uang yang begitu banyak, mampu untuk menghidupi dirinya sendiri. Dimasukkannya ke dalam kotak khusus. Tak sengaja mata Sarni tertuju pada bungkusan kain hitam berisi kapas mayat itu. Segera Sarni raih, lalu menyiapkan air kembang. Sarni menatap lekat pada cermin itu. Terlihat kerutan di bawah mata, pelipis, dan dagu. Sarni melepaskan semua pakaian yang melekat dan duduk di depan cermin besarnya dengan mengucap mantra yang diberikan Baogel beberapa bulan lalu. Sarni celup kapas itu dan perlahan mengusap wajahnya. Setelah seluruh wajahnya terusap, Sarni mencelupkan kembali kapas itu. Kini payudara dan kelaminnya yang Sarni usap. Bagian terakhir seluruh tubuh Sarni. Sensasi segar menyeruak keluar dalam. Tubuhnya terasa ringan. Puas akan hasil akhirnya, kini Sarni kembali menyimpan kapas itu di tempat semula. Sore pun tiba. Saat Sarni tengah menyapu halaman, terdengar suara ibu-ibu yang tengah membicarakan Sarni. Sarni mencari sumber suara itu. Ia melongok dari pagar rumahnya. Rupanya ibu-ibu sedang duduk santai
di samping rumah Sarni sambil membicarakan dirinya. Nggak tahu itu Sarni pakai ilmu apa? Dulu tua jelek, sekarang kok bisa kayak artis Korea? Makin hari makin kencang loh. Heran saya, ujar ibu bertumbuk tambun itu sambil mengunyah cilok yang di tangannya. Dengar-dengar Sarni itu perawatan di dokter spesialis yang mahal di kota. Wajar sih, Sarni kan tiap kebun sawitnya panen dapat puluhan juta. Belum lagi kebun palawijanya, timpal ibu-ibu yang lain. Duh, enak bener ya jadi Sarni. Warisannya banyak banget. Hidup tinggal ongkang-ongkang kaki, nikmati hasilnya. Jawab yang lain. Udah cantik dan seksi gitu kok gak nikah lagi ya? Pasti banyak yang mau, kata ibu gemuk tadi. Apa kalian gak tahu? Aku sering loh nampak Sarni bawa laki-laki ke rumahnya malam-malam. Duh, takut deh kalau suami kita yang Sarni bawa pulang. Mendengar hal itu, Sarni emosi dan menghampiri kerumunan ibu-ibu itu. Hei, kalian sirik banget ya sama saya. Lihat saya seksi begini. Gak kayak kalian tuh, badan amburadul gitu. Kalau suami kalian datangi saya, jangan salahkan saya ya. Dasar kurang kerjaan banget. Sarni lantas meninggalkan mereka. Malam harinya, ketika Sarni bersiap tidur, tiba-tiba terdengar suara yang tak asing bagi Sarni. Suara Nurindah yang meminta dirinya untuk mengembalikan kapas itu. Merasa sudah kebal, Sarni mengabaikan suara itu. Dirinya kembali melanjutkan tidurnya. Selimut yang Sarni kenakan jatuh begitu saja, seperti ditarik seseorang. Sarni terjaga kembali dan membuka matanya. Di ujung ranjangnya nampak sosok pocong berwajah hancur. Bukannya ketakutan, Sarni justru menghampiri dan memaki Nurindah yang berwujud pocong itu. Kamu itu datengin saya terus ya? Nanti juga akan saya kembalikan. Pergi sana, atau aku akan meminta tolong Mbak Ogel buat menghancurkan kamu. Pergi. Oceh Sarni sambil berkacak pinggang. Nurindah pun menghilang di pekatnya malam. Timbang dipinjam paling setahun aja ribet bener tuh makhluk, gerutunya sambil kembali ke tempat tidurnya. Sarni merapikan selimutnya dan melanjutkan tidurnya yang telah terganggu oleh pocong jelmaan Nurindah. Lagi-lagi, Sarni gagal terpejam tatkala mendengar seseorang sedang mengetuk pintunya dari luar sana. Dengan gontes Sarni beranjak dari tempat ternyamannya menuju ke arah ruang tamunya. Sarni mengintip dari jendela kaca yang berada tepat samping pintu yang mengarah keluar. Domo terlihat mondar-mandir di depan pintu, lalu bergegas. Sarni membukakannya. Domo lagi-lagi dibuat kagum atas diri Sarni. Sarni yang hanya mengenakan daster pendek yang hanya berjarak beberapa senti dari alat vitalnya. Bagian atas tak kalah menariknya hingga matanya enggan berkedip menatap. Daster tanpa lengan itu sukses membuat ujung puting Sarni terlihat menantangnya, karena memang kebiasaan Sarni yang tak memakai bra saat tidur. Mas, datang kok gak kabarin dulu? Tanya Sarni manja. Bukannya menjawab, Domo justru sedikit mendorong Sarni masuk, lantas mengunci rapat pintu. Tanpa berbibu lagi, Domo membuka bajunya seperti kesetanan. Diraihnya tubuh molek Sarni dan dengan beringas menelanjangi Sarni. Di sofa panjang ruang tamu, Sarni diempaskan lalu disergapnya tubuh indahnya itu. Merasa tidak leluasa, Domo membopong Sarni ke kamarnya. Sarni yang seharian tidak mendapat guyuran kenikmatan, kini pasrah akan apa yang akan dilakukan Domo. Hubungan Domo dan Sarni kini sudah merenggang. Jika sebelumnya Domo bisa mengunjungi Sarni seminggu 2 atau 3 kali, sekarang tak nampak batang hidungnya. Mungkin otak bejatnya sudah diketahui oleh istrinya. Terakhir berhubungan seks dengan Domo, Sarni merasakan hal yang tidak biasa. Kelamin dan panggul Sarni sakit, tak senikmat biasanya. Kini sudah sebulan Sarni tidak melakukan aktivitas birahinya. Dirinya disibukkan dengan memantau perkebunan. Kejadian kala di rumah Sarni dengan Pak Wito seakan terlupa begitu saja. Terbukti saat Pak Wito menemani Sarni
berkeliling perkebunan. Mereka biasa-biasa saja, seperti tidak pernah terjadi apa-apa sebelumnya. Sepulangnya dari kebunnya, Sarni membersihkan diri, lalu langsung merebahkan diri, lalu tertidur. Tengah malam Sarni terjaga ketika kandung kemihnya terasa penuh dan meminta untuk dikeluarkan. Sarni pun beranjak ke kamar mandi untuk buang air kecil. Ketika buang air kecil, vagina bagian dalam Sarni terasa pegal, dan betapa terkejutnya Sarni saat akan menyiramnya. Air pipi Sarni ada bercak merah. Mungkin ia sedang anyang-anyangan, pikir Sarni, karena sudah beberapa bulan ini ia sering mengalaminya. Selepas itu, Sarni kembali tertidur. Keesokan harinya badan Sarni terasa sakit semua dan sedikit demam. Jangankan untuk bangkit, digerakkan sedikit saja tidak bisa. Mungkin Sarni kelelahan, karena belakangan ini Sarni lebih aktif di perkebunan. Ketika Ida, adik Sarni, melintas rumahnya, Ida heran mengapa sudah sesiang ini lampu rumah kakaknya masih menyala. Masa iya kakaknya belum juga bangun, sementara matahari sudah tinggi begini. Batin Ida. "Mbak, buka pintu. Ini aku," seru Ida yang kini sudah di depan pintu. Mendengar adiknya berkunjung, Sarni dengan susah payah bangun dan berdiri untuk membukakan pintu untuk adiknya. "Iya dah, sebentar," ucap Sarni pelan. "Masya Allah mbak, kenapa muka mbak pucat begini?" tanya Ida pada kakaknya. "Aku lagi gak enak badan dak, mungkin kecapean," jawab Sarni. "Ya Allah, ya sudah, kita ke dokter saja kak. Mari aku antar," ajak Ida. "Tidak perlu, aku cuma butuh istirahat. Oh iya, untuk hari ini temani aku ya, lemas sekali badanku ini," pinta Sarni. "Baik kak, ayo kakak kembali ke kamar, perbanyak istirahat kak." Ida berjalan menuntun Sarni. "Tunggu dak, kakak ingin buang air kecil." Ida pun menuntun Sarni perlahan menuju kamar mandi. Kembali Sarni tercengang tatkala air pipisnya terdapat bercak merah seperti darah. Sarni tidak memberitahukan hal ini pada Ida karena Sarni menganggap ini hal biasa. Sarni pun kembali ke tempat tidurnya, namun bukannya nyaman, justru Sarni merasakan sakit amat sangat di bagian bawah perut serta panggulnya. Melihat kakaknya tengah menahan sakit, tanpa pikir panjang, Ida berembur keluar, pulang ke rumah untuk meminta bantuan Tono, anaknya, agar segera mengantarkan Sarni ke klinik terdekat. Mendengar bahwa bibinya tengah kesakitan, Tono langsung menyambar kunci sepeda motor, lalu memacunya. Sesampainya di kamar, tampak Sarni sudah tak sadarkan diri. Sadar akan dirinya tak bisa membawa bibinya dalam keadaan pingsan, Tono berinisiatif untuk meminjam mobil milik salah seorang temannya. "Mak, aku mau ke rumah Rudi, mau pinjam mobil, jangan kemana-mana, jagain bibi." Tono segera berlalu dengan motor kesayangan. Tak butuh waktu lama, akhirnya Tono sampai dengan kendaraan roda 4 yang akan mengantarkan Sarni. Sarni dibopong oleh Tono menuju mobilnya. Tangan kanan Tono terasa menyentuh sesuatu yang hangat dan lengket. Begitu dilihat, darah segar membasahi tangan kanan Tono. Darah itu berasal dari kemaluan Sarni yang menetes tanpa henti. Kontan Ida mengambil sejumlah kain untuk membungkus bagian bawah Sarni. Lekas dibawanya menuju mobil. Segera Tono ambil kemudi dan melesat di jalan yang cukup lenggang. Sarni yang tak sadarkan diri langsung menuju UGD. Begitu sampai di klinik, dokter jaga menanyakan gejala yang dirasa Sarni pada Ida yang setia menemani Sarni. Lalu Ida menjelaskan detailnya pada dokter. Melihat darah tak kunjung berhenti, dokter menyarankan agar Sarni segera dibawa ke rumah sakit besar. Tak ingin mengambil resiko, Ida mengiyakan dan menandatangani surat sebagai tanda persetujuan. Salah satu asisten dokter memberikan surat rujukan untuk Sarni. Dengan menggunakan ambulan, Sarni dan Ida juga beberapa perawat yang menemani menuju rumah sakit yang ditunjukkan. Sementara Tono mengikuti dari belakang menggunakan mobil pinjamannya.
"Kak, sadar kak. Sus, bagaimana ini? Kenapa kakak saya belum sadar juga?" Ida semakin panik karena Sarni tak kunjung tersadar. "Sabar bu, sebentar lagi kita sampai." Perawat yang lain sibuk menelpon pihak rumah sakit agar segera menyiapkan segala sesuatunya, termasuk dokter spesialis. Begitu sampai, beberapa petugas sudah terjaga di sana. Mereka langsung mendorong bed Sarni menuju ruang penanganan. Ida mengikuti dari belakang. Salah seorang perawat meminta agar Ida tetap di luar ruangan. Ida hanya mengangguk panik. Tak lama Tono datang dan berusaha menenangkan Ida. "Mudah-mudahan tidak terjadi hal buruk pada Bibi," ucap Tono sambil merangkul ibunya. Hampir setengah jam Sarni ditangani. Muncul dokter wanita setengah baya dari ruang tersebut. "Ibu keluarga dari pasien?" tanya sang dokter. "Iya dok, kami keluarganya," jawab Ida pelan. "Baik, mari ke ruangan saya bu." "Pak," ajak dokter dengan nemtek Marwah. Mereka pun mengikuti dokter Marwah. Sesampainya di ruangan, dokter menjelaskan bahwa Sarni terkena penyakit kelamin yang ternyata sudah menjalari ke beberapa organ tubuh yang lain. Biasanya karena kurang menjaga kebersihan kewanitaan, bisa juga karena sering berganti-ganti pasangan, sambung dokter Marwah. "Lalu harus bagaimana dok?" tanya Tono. "Pasien harus dirawat untuk waktu yang belum ditentukan, mengingat kondisi pasien yang sudah parah dan menjalani terapi untuk mempercepat kesembuhan." Ida dan Tono mengikuti saran dokter. Sarni memang sudah merasa hal yang tidak beres pada organ kewanitaannya sejak terakhir berhubungan badan dengan Restu. Saat Domo dan beberapa laki-laki yang pernah mencicipi tubuhnya juga ia sudah merasa aneh pada dirinya. Sarni pikir itu karena faktor usia dan tubuhnya yang lelah. Karena di usianya kini ia masih super aktif melakukan hubungan suami istri. Seminggu, 2 minggu, dan hampir sebulan, Sarni menjalani perawatan dan terapi di rumah sakit, tapi tak menunjukkan hasil juga. Hanya Ida dan Tono saja yang mondar-mandir bergantian menjaga Sarni, sementara anak beserta mantan suaminya tidak mengetahui hal ini karena Sarni sendiri yang meminta agar tidak memberitahu mereka. Perlahan aset milik Sarni terjual satu persatu untuk biaya rumah sakit. Kini sudah tak ada lagi kulit kencang. Wajahnya semakin tirus dan sayu. Rambutnya rontok karena efek obat-obatan yang Sarni konsumsi. Tanpa Sarni sadar, tepat setahun sudah ia menggunakan kapas Nurinda. Karena kondisinya yang masih terbaring lemak, Sarni melupakan pesan Mbak Okel. Malam itu, Ida ataupun Tono tidak bisa menemani Sarni karena ada urusan keluarga. Sarni mengerti dan memakluminya. Mungkin mereka lelah menemani Sarni yang sebulan lebih menghabiskan waktu dan uangnya di rumah sakit. Bude, kembalikan Bude, tolong. Aku lelah dengan semua ini Bude." Isak Nurinda di samping Sarni yang tengah tertidur. Telinga Sarni mendengar suara pilu Nurinda. "Nak, mohon maaf, Bude telah lalai dan tidak menepati janji. Setelah Bude sehat, akan Bude kembalikan nak. Sekali lagi, maafkan Bude." Ucap Sarni nyaris tak terdengar suaranya, tapi Nurinda paham apa yang disampaikan Sarni. Pada dasarnya Nurinda adalah anak yang baik dan penurut, hingga hati terdalam Nurinda memaafkan Sarni. Tak disangka, jin yang selama ini bersemayam di kapas Nurinda keluar dari tempatnya dan mencari tuannya yang sedang terbaring lemah. Di saat itulah Nurinda menggunakan kesempatan ini untuk mengambil kapas miliknya. Mengapa Nurinda tidak dari dulu mengambil sendiri kapas itu? Ya karena ada jin yang mendiami hingga membuat Nurinda kewalahan. Apalagi Nurinda tak memiliki kekuatan apa-apa. Kini Nurinda bisa dengan tenang meninggalkan dunia fana ini. Jin itu mendatangi Sarni dengan amarah yang memuncak karena Sarni tidak mengganti tempat tinggalnya yang baru. Kapas itu hanya sebagai media. Jin itulah yang membantu Sarni mendapatkan apa yang Sarni inginkan. Suara dan subuh terdengar.
Tak tahu mengapa, suara adzan itu mampu menyentuh jiwa Sarni. Jiwa yang kotor itu telah banyak melakukan nista. Akankah Tuhannya memaafkan kemusyrikan yang Sarni lakukan? Ia telah menggadaikan imannya hanya untuk sebuah ambisi. Ia begitu jauh tersesat dan menduakan Tuhannya. Kini ia pasrah jika Tuhan ingin menjemput dan menghukum jiwa berdosa Sarni. Dengan tubuh yang lemah, Sarni berusaha bangun dan berusaha mengingat caranya berwudu. Karena tidak kemungkinan untuk dirinya bangkit, ia menggunakan udara untuk berwudu. Di setiap gerakan wudunya, Sarni Tanti meneteskan air mata. Ia merutuki dirinya sendiri. Betapa bodohnya ia meninggalkan agama dan bersekutu dengan iblis. Selesai berwudu, Sarni melaksanakan sholat subuh di atas tempat tidurnya. Dulu saat sebelum berpisah dengan suaminya, sholat 5 waktu tak pernah Sarni tinggalkan. Namun karena suatu perselisihan, membuat rumah tangga Sarni berujung pada perceraian. Dalam keheningan, Sarni terus memohon ampun atas kesalahan fatalnya karena telah menyimpang jauh dari ajarannya. Memohon ampun atas dosa besarnya, doa Sarni terhenti saat suster jaga masuk dan menyapa ramah Sarni. Setelah memeriksa kondisi Sarni, suster tersebut pamit keluar. 1 jam lagi dokter akan datang dan kita akan tes ulang, kata suster lembut. Sepeninggalnya suster, muncul sosok tinggi besar berbulu lebat dan bertanduk itu menatap garang ke Sarni. Sedikit terkejut, Sarni lalu menghela nafas panjang dan berkata, "Kau datang untuk menghukumku, bukan? Lakukan dengan segera agar aku tidak terlalu lama merasakan sakit," ucap Sarni pelan. "Tidak bisa, kamu harus aku buat mati perlahan, karena kami telah ingkar janji untuk mencarikanku rumah baru," bentak jin bertanduk itu. "Lakukanlah, saya siap," jawab Sarni lalu memejamkan matanya dan bersiap untuk serangan yang akan jin itu luncurkan. "Bismillah," ucap Sarni dalam hati. Sinar kemerahan menguar dari tanduk jin itu, lalu diarahkan tepat pada bagian tengah bawah tubuh Sarni. Seketika Sarni mengerang kesakitan. Panas menjalar ke segala bagian tubuh yang lain. Tak ada teriakan yang meluncur dari mulut Sarni. Ia sadar ada harga yang harus Sarni bayar untuk setiap perbuatannya, sekecil apapun itu. Saat jin akan melayangkan serangan kedua, terlihat cahaya putih bersinar melingkupi raga Sarni. Serangan itu berbalik arah dan mengenai pemiliknya. Jin itu pun sirna. Sementara Sarni masih bersiap untuk serangan berikutnya. "Ya Allah, jika setelah ini waktu saya telah habis, tolong permudahkan serta beri hamba ampunan," batin Sarni. Tersengal-sengal nafas Sarni, sakit luar biasa mendera di bagian intim Sarni. Sarni terus beristighfar dan memohon pada Tuhan dalam hati. Hingga beberapa saat, Sarni membuka mata karena terheran jin itu sudah tak ada dan hanya terlihat bias cahaya di hadapannya. "Sarni, mari ikut. Sudah saatnya," ucap cahaya itu lembut. Dalam hati Sarni, inikah yang dinamakan malaikat pencabut nyawa? Mengapa seindah ini untuk ukuran pendosa seperti dirinya? Sarni bangkit dari ranjangnya dan ia merasa aneh. Jika sebelumnya tubuhnya begitu sulit bergerak, kini Sarni rasakan tubuhnya sangat ringan. Sarni menghampiri cahaya itu dan menghilang bersamaan dengan cahaya yang mulai meredup dan meninggalkan raga Sarni yang sudah tak bernyawa. Sebanyak apapun dosa manusia, jika ia dengan tulus memohon pengampunan pada Allah, niscaya Allah akan memberikan ampunan saat itu juga pada hambanya. Beruntunglah Allah masih bersamamu. Sarni tersenyum mendengar penjelasan dari cahaya itu. Itulah akhir cerita dari Susuk Kapas Mayat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.